Oleh itu mereka yang mengabaikan atau tidak menggunakan ketiga-tiga nikmat yang besar itu dicela oleh Allah, ditawbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada confirmation dari Allah, orang-orang yang sengaja tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau berfikir, tak mau belajar, mati dalam keadaan begitu, na'udzubillah min dzalik, confirm calon penghuni neraka Jahannam. Okey. Pada surah berapa? Kan kalau ditanya selalu tak mau jawab. Jangan malu-malu lah. Okey. Taib surah 7 ayat 179. Okey. Nah, ayat 179. Selalu kita baca itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 179. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Pasti akan kami penuhi neraka Jahannam oleh kebanyakan siapa penghuninya? Katsiran, kebanyakan terdiri daripada golongan jin dan golongan manusia. Golongan jin dan manusia macam mana? Lahum qulubun. Allah memberi kepada mereka aqlun, akal, fikiran, tetapi la yafqahuna biha. Dia tak mau belajar, tak mau berfikir. Sengaja ya, maksudnya sengaja ni. Memang tak maulah. Apalagi kita barangkali yang di akhir zaman ni, salah satu fenomena akhir zaman, orang memang tak suka belajar. Apalagi ilmu agama. Di antara ilmu yang mungkin tidak disukai oleh sesetengah orang ialah mempelajari ilmu agama. I tak maulah. Tak payahlah banyak fikir-fikir agama ni. Okay? Yang ada pun I sudah pening. Ini bukan belajar agama, tak payahlah. Begitu orang sengaja. Ini kriteria orang calon-calon. Mungkin na'udzubillah penghuni itu Jahannam tadi. La yafqahuna biha. Padahal Allah anugerahkan pada mereka itu. Qulub bermakna aqlun. Akal fikiran. La yafqahuna biha. La yafqahun, tidak mau belajarlah, tidak mau memahami. Daripada kalimah fiqhun bermakna ilmun. Kemudian walahum a'yunun. Mereka kami anugerahkan kepada mereka mata. Tetapi la yubsiruna biha. Tidak digunakan mata itu untuk yubsir, melihat, merenung, mengkaji. Okay? Itu kan alat untuk memahami. Jadi kekuatan mata ini bukan sekadar untuk melihat. Tapi apa yang dilihat itu mesti direnungi, dikaji, diselidiki, didalami. Itu kalimah yubsirun. Walahum adhanun. Mereka kami anugerahkan telinga, tetapi sengaja la yasma'una biha. Sengaja tak mau dengar. Maaf, jangan cakap I tak mau dengar. Pasal agama I memang tak mau dengar. Tengok tu. Dibacakan Al-Quran pun dia marah, tak suka. Tolonglah jangan bacakan Quran pada I. I masih sehat, I masih hidup. Lebih kurang lebih gitu. La yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Allah memberitahukan orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk belajar, tak mau menggunakan mata untuk melihat sesuatu, melihat ayat-ayat Allah kauniyah atau Qur'aniyah. Mereka yang tidak menggunakan telinga untuk mendengar seruan Allah, Nabi, ajaran, nasihat, ulaika itu kal an'am. Kal an'am itu disebut perumpamaan. Allah mengumpamakan mereka itu seperti an'am, binatang ternak. Itu satu taubih, cercaan. Manusia kan bukan binatang, tapi kalau disebut binatang you ni macam binatang, marah kan? Ini di bahasa dia bahasa kasar.
kal an'am. Okay. Kalau disebut, anda sebut pada dia, anta kal an'am, dia tak akan marah. Sebab dia bahasa Arab. Dia kata amin, dia fikir doa. Okey. Okey, itu sebut saja kal an'am. Jangan sebut you macam binatang, nanti dia marah. Anta kal an'am. Misalnya. Mungkin dia kata amin. Barangkali. Kerana bahasa Arab. Dia ingat bahasa Arab tu doa saja kan. Itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kal an'am bal hum adallu. Bahkan mereka lebih sesat, lebih teruk daripada binatang. Na'udzubillah. Jadi ini bukan pujian, tetapi itu zammun. Itu zammun maknanya. Cercaan, celaan dari Allah. Dan nanti orang-orang yang macam ini di akhirat nanti akan menyesali diri. Okay? Orang-orang yang macam ini di akhirat confirm dia akan berada dalam neraka. Lalu mereka menyesali diri. Dalam surah Al-Mulk yang semua anda sudah hafal. Okay? Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ke berapa? 9 ke 10. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir tetapi fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu. Ini dia penyesalan mereka. Lau kunna nasma'u aw na'qil. Lau kunna, lau seandainya kami dahulu waktu di dunia, na'qilu, nasma'u aw na'qilu, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul, yang dibacakan oleh Rasul. Mendengar dahulu nasma'u, baru na'qilu. As-sam'u tadi kan, matanya apa nampak sudah jumpa dengan Rasul. Tetapi sekarang apa yang disampaikan oleh Rasul, misi dari Allah, risalah ilahiyah. Kata mereka, lau kunna nasma', kalaulah kami dahulu, kunna tepas dan verb merujuk masa kehidupan mereka di dunia. Kalaulah seandainya kami dahulu masa di dunia, nasma'u. Ini mengisyaratkan dahulu mereka selalu menutup lubang telinga mereka, tak mau dengar. Waktu di dunia kan, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Tak mau dengar. Tolong jangan. Itu masa di dunia. Menyesal nanti. Lepas nasma'u, baru na'qilu. Erat sekali hubungannya. Tadi sudah disebut ayat. As-sam'u dengan al-aql. Na'qilu. Tidak hanya sekadar mendengar, tetapi memikirkan, mengkaji, memikirkan, menghayati apa yang didengar. Artinya tidak masuk lubang telinga sebelah kanan, kalau sebelah kiri tidak. Dia terus ke akal, na'qil. Dia berfikir apa yang dia dengar. Itu akan jadi ilmu. Tapi apalah arti penyesalan itu? Menunjukkan inilah orang-orang yang purposely nak jadi orang jahil. Purposely they want, ataupun mereka tak mau dengar, tak mau berfikir, hanya jadi orang jahil. Tadi Allah menyatakan dalam surah 7 179 bahawa mereka Allah akan memenuhi, Allah akan memenuhkan neraka jahanam oleh kebanyakan manusia dan jin yang tadi disebut kriterianya. Sekarang dalam neraka ini, di dalam neraka mereka mengatakan lau kunna nasma'u aw na'qilu. Ini menunjukkan mereka dahulu la yasma'un wa la ya'qilun. La yafqahun wa la yubsirun. Tadi Allah sudah sebut wa la yasma'un. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentulah kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mereka akan bercakap, wallahu a'lam. Jadi Allah bagi tahu penyesalan itu pasti akan timbul dari orang-orang yang sengaja waktu di dunia tidak mau menggunakan deria, pendengaran, penglihatan dan akal. Karena mereka menyesali diri. Dan mereka pernah dalam ayat yang lain appeal, memohon kepada Allah, merayu supaya dikembalikan ke dunia. Dia kata kami akan na'mal, kami akan beramal tidak seperti amalan yang biasa kami buat waktu dahulu. Tapi too late lah. Jadi inilah antara
poin-poin yang membezakan manusia dengan an'am. Allah tidak menyebut untuk manusia itu udhunun ataupun ainun, tidak, tapi Allah menyebutnya tadi disebut sam'un, as-sam'u wal basar wal fuad. Dalam surah 7 179 disebut yang fizikal. Maka itu kal an'am. Kenapa? Sebab binatang ternak pun ada mata, ada telinga, kan? Sama dari sudut itu. Hanya tidak ada akal lil faham. Jadi mereka kal an'am. Kalau manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan ketiga-tiga deria tadi, Allah memuliakan mereka tapi tidak menggunakannya, maknanya mereka telah menjatuhkan degree marwah mereka dari makhluk yang mulia kepada makhluk yang sangat hina, even worse than cattle. Itu sebuah penghinaan sebetulnya. Jadi tadi sudah disebut bahwa jahlun adalah sifat zammun. Kebodohan itu adalah sifat yang tercela. Okey, maka setiap orang diberi modal yang sama. Wajib, perkara pertama yang wajib ialah menggunakan deria itu untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala secara gradually. Itu cara mensyukuri ketiga-tiga nikmat itu.